tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah, di mana kita bisa berhadir yaitu majelis taklim Taubah atau keluarga besar Bapak Sadikin dalam rangka kita meneruskan pengajian kita. Mungkin malam ini terakhir istirahat, insyaallah panjang umur, dilanjutkan habis lebaran. Nah, sudah masuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini karena kau berjalan nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Nah, majelis di Babulu istirahat ya. Salawat dan salam salawat terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Karena kita malam terakhir pengajian kaulun kadang baca kitab Fathur Rahman, mungkin ada sedikit menyambut bulan Sya'ban, menyambut bulan Ramadan. Ya Allah, ada sedikit membaca kitab bahasa Melayunya, itu namanya Usul Sayyidina Ali, Usul Baginda Ali. Jadi salang-salangi dengan kita menyambut atau meriahkan bulan Sya'ban, tahun malam nisfu Sya'ban, dan menyambut bulan kita yaitu bulan Ramadan. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Kita membaca tabarruk, kita ambil berkah ilmu orang dahulu. Ya, keluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, ketahui olehmu hai orang yang saleh, bahasa orang dahulu, orang yang menuntut ilmu untuk menyadarkan dirinya menuju kepada Allah, menuju kepada keselamatan, menuju jalan ikhlas. Jadi disebut dengan kata salik zaman dahulu. Ya, zaman kita ya, kita yang menuntut ilmu. Salik itu orang yang berjalan menuju Allah dengan ikhlas. Antum kan ada punya dasar ilmu, dan ilmu itu ditandai dengan ibadah. Tahu bahasa orang dahulu, dia meriahkan lalu dinamai salik. Saya juga dengan kitab orang dahulu, hai talib itu yang nuntut ilmu juga. Bahasa lagi, bahasa Melayu talabah, bukan perempuan talabah. Nah, itu orang-orang yang menuntut ilmu dengan bahasa muannas. Nah, dalam nahwu namanya
bahwasanya tiada sempurna seseorang mengenal Allah Ta'ala melainkan menyempurnakan mengenal dirinya. Nah, ini berdasar dari hadis Rasulullah SAW, a'rafukum billah a'rafukum binafsih. Orang yang paling kenal kepada Allah, orang yang paling kenal kepada dirinya. Cuma di sini sudah diringkas dengan bahasa Melayu hingga kada disebut lagi hadisnya. Ada riwayat daripada Abdul Somad Palembang di dalam Syiarus Salikin, dia menyebut kata hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di kitab lain itu adalah perkataan seorang aulia Allah, Yahya bin Mu'adz Ar-Raji. Dia berkata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi seluruh perkataan itu keluar daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang berdasar dengan hadis Rasulullah itu adalah ilmu yang benar, disebut namanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau keluar daripada hadis Rasulullah, nah itu yang disebut dalalah, sesat namanya. Ilmu apa aja yang dikaji harus berdasar daripada hadis dan Quran serta ijma' ulama. Ijma' ulama itu pahaman dari hadis dan Quran yang mereka lebih terdahulu dari kita hidupnya, seperti Imam Arba'ah, Imam Empat, seperti Hasanul Basri, itu orang yang terdahulu. Nah, Imam Junaid al-Baghdadi, nah itu masuk ijma' namanya. Yang pertama digarisi, kalau seseorang menginginkan mengenal Tuhannya, pertama kenali dulu dirinya sendiri, mengenalnya dengan sempurna. Artinya baik-baik dengan awal sampai akhir, maka orang itu akan kenal pada Tuhannya. Dan tiada sempurna seseorang itu mengenal dirinya melainkan dengan mengetahui akan asal dirinya. Ini berkaitan mengenal Allah, mengenal diri. Mengenal diri tidak bisa kalau tidak mengenal asal diri. Itulah yang disebut sesempurna. Mengenal diri itu dengan baik, jangan hanya sekadar mengenal manusia jahil, lemah, itu aja asalnya kada tahu, mana bisa. Harus mengenal asal diri, yaitu diri si makhluk, karena diri kita ini ada disebut dengan badan, diri yang nampak, ada disebut dengan nyawa, diri yang tersembunyi. Nah, dikenal betul-betul, akan terkenallah kita kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa seseorang itu mengenal asal dirinya kecuali harus mengetahui mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita nang badan atau diri kita nang nyawa atau ruh kada kawa sempurna dikenal kecuali harus mengetahui
apa awal-awal yang dicipta oleh Allah. Karena dari nang awal ini daru tarbit atau tahu kita akan diri kita. Ibarat bahasa yang awal ini seperti tepung. Maka tepung itu dibikin apa aja, namanya aja lain. Ada kue, dari tepung juga, sanggar bercampur pisang tepung juga, pais campur pisang tepung ya. Atau kekaraban parantatak ada tapung aja juga. Ini nang nampak jakawi kayak tapung juga. Nah itu semuanya seolah-olah awal awal wadah itu adalah gelepung. Bagaimana seseorang mau betul bisa mengenal kue kalau tidak tahu asalnya apa? Inilah yang disebut oleh beliau yang berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita semua umur ini pindik, bahasanya kada panjang, perjalanan panjang. Fakih itu seumuran menuntut ilmu kada selesai, tauhid seumuran menuntut ilmu kada selesai, ilmu tasawuf itu juga seumuran menuntut ilmu ada selesai. Ada aja kekurangannya yang kita kada tak kaji. Bahaya apa kajiannya itu? Kajiannya itu yang perlu diketahui adalah kita di waktu hidup ini harus tahu siapa Tuhanku, aku dari mana. Itu perlu. Yang lainnya itu jalan aja lagi. Setelah orang kenal kepada dirinya, maka jalan jangan keluar daripada jalan Rasulullah. Kita ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan aja itu disebut pada depan ngadannya. Di sini beliau mengarang menulis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan katanya, hai junjunganku, apa jua yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala? Maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu dari segala asya yaitu nur nabimu. Di sini pembicaraan tentang belum ada alam, maknanya belum ada dunia, belum ada juga akhirat, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada malaikat, iblis itu belum ada juga, Nabi Adam belum ada, tumbuh-tumbuhan belum ada, binatang belum ada, air belum ada, angin belum ada, bumi belum ada, api belum ada. Ada sama sekali bicara seluruh apa aja sebutannya nang madas itu kadada. Lalu Allah Ta'ala menghendaki supaya Allah bisa dikenal. Inilah makna tidak bisa seseorang itu mengenal Allah kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada hambanya. Bukan si hamba beranai berdiam menjak ada kayak itu.
sampai disuruhlah menuntut ilmunya. Apa awal-awal yang Allah cipta? Ini jalan karena Allah Ta'ala mencipta yang awal supaya bisa dikenal. Itulah makna daripada Al-Quran. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Jin dan manusia itu belum ada. Badahulu ada nang liya'rifuni. Liya'buduni oleh Ibn Abbas maknanya liya'rifuni, supaya mengenal aku. Nah, ini hadis Rasulullah. Hadisnya ini diperiksa daripada periwayatnya orangnya semua sahih, diperiksa daripada sanadnya sahih juga. Artinya hadis ini sahih. Riwayat adalah daripada Abdul Razak, sanadnya itu daripada sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah. Sabda Rasulullah bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya itu adalah nur nabimu. Belum ada bicara alam, belum ada bicara Al-Quran, belum ada lagi pembicaraannya. Yang lain-lain belum ada. Bahasa orang itu akal belum ada, Lauh Mahfuz belum ada, kalam belum ada, aras belum ada. Pamulaan yang Allah cipta adalah nur nabimu, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur sidin dahulu daripada seluruh Asia. Asia itu sesuatu selain Allah. Asia ngarannya. Kalau berbeda dari riwayat ada awal-awal yang dicipta Allah adalah akal, ada berbeda. Awal-awal yang dicipta adalah kalam, ada berbeda riwayatnya itu. Nah itu paribahasanya kayak setelah nur Nabi Muhammad awal-awal, tapi setelah nur Nabi, setelah nur Rasulullah. Maka nyatalah di sini kitab Melayunya orang Bahari, ada banyak basic kitab sekadar aja, tapi orang memakai maknanya nyata dengan kadada ragu lagi. Nabi kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dahulu daripada segala asya, dan lagi dijadikan nur Nabi kita itu daripada jatnya. Jat nur Nabi ya sifat ngarannya. Makanya kita Melayu ada boleh hukumnya kalau ada pernah isi guru tentang ilmu permasalahan mengenal diri luput ya bacaan dah. Karena kitab Melayu ini sangat banyak perangkap. Apabila orang kada ahli di dalam belajarnya salah paham. Kalau bahasa Arab kita bisa memakai nahu, tasrif, mantik, belegah. Tapi kalau kita Melayu kada kawan nahu dipakai lagi. Karena kalimahnya itu kada ada kembalinya. Kalau bahasa Arab kau kembali, ini kan kembalinya kan. Tapi kalau Melayu kada ada. Nah itu kada kita hati-hati luput membaca. Maka nyatalah awal-awal yang dicipta Allah sebelum Asia adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah daripada zatnya,
Zat nur Nabi Muhammad itu apa? Ya sifat ngarannya. Nah ini jangan sampai di pada zat Allah Ta'ala lupa tentang. Nah itu nang salah lalu pakaian. Karena berdasar dari Rasulullah, beliau menyebut min nurih. Kalimah nurih itu nur Allah. Nur Allah itu ya sifat, bukan zat. Bisa disebut dengan nur zat. Itu sifat ngarannya. Itu kitanya aja yang ada mengerti membaca. Lalu jadi Allah Ta'ala, lalu Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala sudah. Salah kenapa membaca kayak itu? Membaca bisi guru lah dulu, jangan membaca-baca. Sembarang aja orangnya, saya bisa aja baca. Melayu baca, nah, itu salah lalu. Lalu di sini pembicaraannya karena dicipta nur Nabi Muhammad itu hanya tadahulu. Disitulah kalimahnya bahwasanya nur Nabi Muhammad itu disebut dengan kadim idapi. Kadim idapi itu bukan kadim azali. Kalau kadim azali itu sifat wanjat. Nah itu biasanya yang harus tuh dirangkai baik-baik. Mohon bahasa tauhid terlalu kasar. Nur Nabi Muhammad itu muhaddas baru terlalu kasar dalam nur Rasulullah kada ada pengarannya. Orang belajar ilmu tasawuf ada peradaban karena nur Nabi Muhammad itu asal sehingga dia qadim idapi. Apa arti qadim idapi itu? Sudah ada cuma belum dijahirkan. Setelah dijahirkan disebut namanya qadim idapi. Lain qadim azali. Qadim azali itu zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nang qadim. Nah, ini lain. Maknanya kayak kita di dalam pelajaran tauhid bermula roh kita itu ada Allah, bukan Allah Ta'ala roh itu. Tetapi kada dihancur. Itu aja pembicaraannya. Qadim bahasa Arab kada dihancur itu. Kada dihancur rohnya itu. Nang dihancur hanya batang tubuh. Begitu batang tubuh dikubur, hancur batang tubuh di bawah kubur aja. Karena batang tubuh ini diulah dari tanah. Tanah itu sifatnya hancur. Ya hancurlah batang tubuh kita. Makanya pelajaran lo jangan separuh-paruh itu aja. Bahwa batang tubuh kita dari tanah, habis saya dikubur orang hancur, tidak bisa kada ya wala kayak apa amalia. Wal istiqamah Allah menerima baca surah Tabarak. Istiqamah Allah menerima baca Al-Quran tiap hari kada putus. Kecuali Allahnya bisa menerima pengenalan saut mungkin tanah aja. Nah itu tadi makanya lalu sangat pentingnya ilmu ini untuk menyelamatkan batang tubuh dan roh, bukan untuk menjadikan seperti baharatan ilmu kada. Kurang anak menyelamatkan umat Rasulullah asal memakai, kadang memakai tak salahnya kata. Kita yang menyampaikan yang ini sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah Jamaah, jangan sampai dikarubuti kayak kita diserbu oleh mazhab nang sasatnya itu. Umat Rasulullah ini apabila ada bina tinggi pada jalan tak gudar lalu ada lain mazhab Sunnah Jamaah harus ada nang turun di antara guru nang wajib menyampaikan nang sebenarnya. Jangan hanya bisa menyalahkan aja. Itu sesat tapi menyampaikan kada bisa nih nang alih. Jadi cara berdaur juga bisa mendahkan salah aja. Kayak apa nang bujur? Takuni kada dia juga belajar. Nah ini kayak apa? Kayak ada guru nang mazhab Ahlussunnah Jamaah. Nah ini nang wajib menyampaikan. Karena ada yang maunya menyampaikan. Takutan seberataan kalau di sidang orang apa nang di sidang Al-Quran, sidang menhadis, sidang tuh ilmu menarawang, ilmu perdukunan mah hayal aja ya sidang itu. Ini orang ada dalilnya, kitabnya ada,
riwayat ada, Tangarang ada. Nah ini kita Melayu aja ini ada, kita bahasa Arabnya ditulis oleh guru sekumpul. Kada berbeda dengan ini. Kada berbeda juga kitabnya ini dengan catatan Tuan Guru Haji Muhammad Tahir. Yang riwayat sidina itu di Mekah naik haji melewati Datu Sanggul. 4 Datu Sanggulnya, tolak 4 Datu Sanggul, bulik 4 Datu Sanggul juga. Negara ada berbeda. Kita reti pulang na ini nang jurang kita berincong no kada berbeda. Karena bahari kita Datu Sanggul dibalas dipangga sidin, bekincong memangga lawan koko aja, pangga lawan parang kada tadas. Hebatnya kita pulang bahari. Sapanggal Datu Sanggul memigang, sapanggal Datu Kalampayan. Jadi bertamu di Makkah aja. Datu Kalampayan mengaji di Makkah 30 tahun, di Madinah 5 tahun, 35 tahun. Nah, maknanya ini ada berbeda tak? Artinya sama aja nih. Tapi yang membaca harus orang yang memang pernah belajar. Kalau kada belajar kada boleh. Karena salah bacanya, karena Melayu sangat susah mempahamnya, mengembalikan damirnya itu nang susah. Kemana kembalinya? Kalau bahasa Arab itu bisa muzakkar ha muannas, hum jamaknya itu kan nyaman. Nah, ini kada Melayu. Kemudian penulis kitab Melayu ini punya perangkap huruf-hurufnya itu bisa salah-salah orang baca lalu luput ya. Nah, kecuali orang mengaji berduduk dengan guru baru bisa ilmunya benar. Kalau hanya mendengar di televisi, di kaset, di HP, nah itu bisa salah lalu. Walaupun nang disampaikan itu bujur juga, karena membaca surangan bisa salah. Yang disampaikan orang bujur cuma waktu membaca sendiri lalu salahnya. Di sini beliau mengambil kata ijma' ulama daripada pendapat Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah taala. Beliau berkata, "Innallaha khalaqa ruhan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min zatihi wa khalaqa ruhal alam min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi Muhammad itu daripada zatnya, zat roh Nabi Muhammad ia sifat, yakni jadi daripada ilmunya. Sifat data ilmu di dalam makanya disebut kadim dapir. Di dalam ilmu sudah ada, belum dizahirkan oleh Allah. Karena Rasulullah itulah yang disebut dengan insan yang sebenarnya. Rasulullah itulah yang sebenarnya, nang diulah Allah Ta'ala. Nang lain ini hanya kayak kita berkah percikan daripada Rasulullah aja. Percikan itu residin lah aja kita. Nang sabujulannya Rasulullah. Itulah lalu disimpan berudi sidin tadahulu diulah, tapi tadudi zahir ke alam semesta. Tetapi seluruhnya sudah rahasia ilmu itu disampaikan kepada para anbiya dan mursalin. Nabi Adam disampaikan sudah berdahulu tentang nur Rasulullah ini. Tentang nama sidin sudah ada terdahulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah ada. Nah ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani seorang wali kutub tinggal di Mesir, diakui oleh seluruh ulama. Beliau menghimpun ahli fikih, ahli tauhid dan ahli tasawuf, dan sangat kuat di dalam peradabannya. Peradaban sidin ini sangat kada ada kawan menandingi sidin. Orang besar martabatnya wali kutub. Sidin memedahkan sama dengan riwayat daripada hadis
riwayat daripada Quran. Di mana Quran itu menyebut nur Nabi Muhammad sadang dia belang balik ada. Karena kita ada belajar tafsir, tulisan di dalam nur Nabi Muhammad ada. Dalam Quran tulisannya hanya Allah nuru samawati wal ardh mathalu nurihi. Bermula Allah adalah nur nang di langit, nur nang di bumi. Artinya menzahirakan mencipta, bisa ada maknanya mencipta nur yang ada di langit, nur yang ada di bumi. Masalul nuri bermula perumpamaan nur Allah di dalam tafsir ay masalul nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan nur Nabi Muhammad. Ini masalul nurihi, itulah bicara masalul nurihi, masalul nuri Muhammadin. Nah ini Qurannya. Kalau seseorang berbicara tentang nur Rasulullah, harus ada Qurannya, harus ada hadisnya. Quran itu kadang-kadang mentafsirkan kita sendiri, berhajat kepada ulama tafsir. Rasulullah masa ini berdahulu, man basala Quran biraihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, hendaklah ia bersiap-siap tempatnya di dalam neraka. Hadis Rasulullah itu kadang-kadang aja diulah-ulah dengan hadis palsu, bohong kadang-kadang. Rasulullah sudah menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa nang basing haja memadahkan aku nang mengata tapi bohong palsu, maka hendaklah ia bersiap-siap tempatnya di dalam neraka. Siapa ngawani orang ada, orang menyampaikan sesuatu riwayat karena memang ada riwayat. Kadang itu hadisnya dhaif, ya hadis juga cuma dhaif aja namanya. Enggak ada boleh kan hadis maudhu' palsu. Nah di sini harus mengetahui kaum muslimin, jangan sampai orang-orang hanya melewati kata itu no palsu, nah itu lemah, ada perlu. Apabila ada bicara hadis riwayatnya, hadisnya lemah, sok ada masalah. Kecuali hadis bohong, palsu ngaranya. Tapi ada tanda-tanda hadis palsu, ada kalinya sembarangan bang orang berani. Karena kalimah kadzdzabana itu dua di dalamnya. Barang siapa memadahkan hadisku itu bohong, orang itu siap ke neraka. Barang siapa mengatakan satu hadis nang aku ada berkata, orang itu siap ke neraka. Jadi kita memadahkan hadis lain hadis Rasulullah, salah juga. Hadis Rasulullah kita berang palsu, kita ke neraka juga. Jangan berbicara sembarangan kalau ada ahli hadis. Nang kita ini aja 4 riwayat ada, tinggal ada riwayatnya seperti itulah adanya. Kayak apa bang riwayatnya kayak itu? Kita kada ahli hadis, kada ngurusin ini hadis anu lain ahlinya. Berapa hanya mengaji, berapa tahun mengaji hadis, berapa uting talah hatam, tabu hari sudahkah hatam, Muslim sudahkah, Sunan Abi Daud sudahkah? Ini kada juga. Bahari 2 lembar aja udah berani ini hadis palsu. Itu ulama bohong aja. Dia mempengaruhi umat Rasulullah supaya umat Rasulullah nah ini seperti begitu hadis tuh gentar lalu dengan ilmu yang datang dari Rasulullah. Dia masuk di dalam kata man kadzdzaba alayya, orang yang membohongkan hadis yang benar dikatakan palsu. Dia membohongkan Rasulullah. Dia tidak beriman dengan Rasulullah, jahirnya dia muslim dan mukmin, tapi dia hadis Rasulullah memang walaupun dhaif, tapi padahalnya palsu, maka orang itu kada beriman dengan Rasulullah, maka jatuhlah murtad dia. Itu hadis jangan sembarangan bahasanya. Itulah harus ada Quran. Ada kau mentafsirkan sendiri, belajar tafsir dahulu. Ada kau belajar ya bisi guru nang sidin belajar tafsir itu. Karena Quran itu sangat luas dan dalamnya sehingga mufassir itu berbeda-beda.
Tapi mereka mengambil, tidak mentafsirkan sesuatu kecuali mengambil riwayat lagi, riwayat daripada orang yang belajar tafsir ke atas sampailah kepada sahabat. Sahabat Rasulullah lebih tahu terjadinya tentang Quran dan turunnya dan tentang apa yang dikehendaki tafsirnya di dalam Quran itu, sehingga mereka sahabat berdahulu sama dengan Rasulullah daripada ulama-ulama yang lain. Ulama kan di bawah zamannya sahabat terdahulu. Kan gitu orang lebih dia tafsir. Riwayat dari sahabat seperti ini tafsirnya, ini seperti ini, bukan mentafsirkan dengan pendapat sendiri. Bicara tentang nur Rasulullah, masalun nurihi, dalam tafsirnya masalun nuri Muhammadin sallallahu. Jadi sudah ada nih itu. Nah, lalu hubungan antara hadis tadi pembicaraannya dengan Al-Quran. Kalau mencari dalam Quran bicara nur Nabi Muhammad ada, tulisannya berbuat nur Nabi Muhammad itu ada. Tapi kalau tafsirnya baru kita mengetahui. Dan menjadikan sekalian alam ini daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyatalah ruh sekalian alam ini daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini daripada pendapat Abdul Wahab Asy'arani, kita nanti pendapat ujar sidin nur Nabi Muhammad itu terdahulu daripada alam semesta. Datangnya artinya diulah dicipta daripada nur Allah ya, sifatnya. Kemudian alam ini bangga ya Pak, alam ini seluruhnya dijadikan oleh Allah. Allah nama ulah bahannya apa daripada nur Nabi Muhammad SAW. Bahannya narina itu bukan nur Muhammad itu jadi alam. Apa belajar itu kayak tadi gelapung bahannya nang olah wadah itu tetap si ibu itu juga nang maulah itu cuma bahannya gelapung, jangan dipadahkan gelapung tuh ya ibu. Nah itu salah adanya. Kayak apa itu belajar mungkin model aja. Mulai roh itu Allah Ta'ala sudah Nabi Muhammad itu ya Allah Ta'ala dulu repot belajar kayak apa kisahnya itu. Ini pembicaraannya menjadikan Allah Ta'ala menjadikan maulahnya nur Nabi Muhammad terdahulu daripada alam daripada nur Nabi Muhammad. Kayak itu apa pusing-pusing kepala. Kita cukup percaya dengan hadis Rasulullah ya. Apa yang ragu ada? Kasih itulah kalimat nyatalah. Itu bacaannya ruh sekalian alam ini daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohnya arti roh itu hidup tuh nah hidup itu adalah asalnya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad itu keluar atau asalnya daripada sifat Allah, yaitu kabilanya tauhid, qudrat dan iradat, keluar daripada idza aradallah apabila Allah menghendaki syai'an sesuatu kun, kalau ada kan huruf kun, jadi ada perlu pikirkan itu. Ayaqulu lahu kun fayakun, ada syai'an ayaqulu kun fayakun, kan itu. Jangan lagi dicariin itunya, dicariin. Itu sudah menjadi rahasia Allah Ta'ala. Nah ini pembicaraannya sudah kita berbicara jalan karena di bulan Sya'ban ini pembicaraan ada salawat kepada Rasulullah SAW. Salawatnya itu apa? Ya dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat dengan Rasulullah. Rahasia hakikat salawat itu banyak. Ya, mengetahui bahwa kita datang daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya nang mana roh kita? Roh kita itu asalnya itu daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat lalunya jadi sudah tak
kita terhubunglah kita dengan Rasulullah. Nur Sidin ada di dalam diri kita, roh ngarannya. Nur Sidin bukan Nabi Muhammadnya, itu rumput kita. Disebut ngarannya kita ini berkah nur Nabi Muhammad. Nurnya itu syuting aja Nabi Muhammad yang punya. Berkah nurnya itu jadi kita, yaitu roh. Berkahnya itu kadang ada lagi kita, maka seseorang kenalah ia bahwa dirinya yang bernama roh itu datangnya daripada nur Rasulullah SAW. Lalu bagaimana pembicaraan batang tubuh? Kita bicarakan sampai situ aja dulu. Batang tubuh ada dibicarakan terlalu panjang. Kita menyambut bulan Sya'ban di mana oleh Rasulullah Sya'ban sehari, bulan Sya'ban adalah bulan Quran. Nang di dalamnya ada satu malam mustajabah, malam yang sangat kabul, yaitu disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban malamnya disuruh kita menghidupkan dengan beribadah, siangnya disuruh puasa sunnah, sunat puasanya. Apabila malam nisfu Sya'ban itu yaitu 15 Sya'ban, itu kaul yang masyhur. Kita ambil kaul yang masyhur aja, yaitu 15 Sya'ban. Cara menghidupkannya bagaimana? Yaitu jangan guring sakurang-kurangnya. Mulai maghrib isi, imbah maghrib itu jangan bapandir, tahu menggawi dunia jangan. Isi sampai isya. Ihya'u ngarannya menghidupkan bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Itu sama sudah menghidupkan sama laman. Orang dahulu salat maghrib berjamaah, setelah itu lalu membaca Yasin. Adapun salat sunat nisfu Sya'ban tidak ada riwayat. Ada riwayat, cuma ada tulisan orang aja. Tapi kalau riwayat dari Rasulullah ada. Salat sunatan nisfu Sya'ban ada. Ulun mulai bahari, mulai di kampung sampai ke Matapura, kemudian terus saja kadada pada Padang salat sunat nisfu Sya'ban kadada. Amannya kawa kata jangan dipakai, tersalah gawe kan ada. Hanya yang sudah atau biara. Di dalam pakih kadada, di dalam hadis kadada. Sadang dan cari di Matapura bahari guru masih hidup Bang Sidin, itu guru Ahmad Syukri Unus di Matapura Antasan, membaca kitab Duratun Nasihin. Di dalam kitab Duratun Nasihin mengatakan bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat apabila malam nisfu Sya'ban ada salat sunatnya, yaitu seperti usalli sunatan nisfu Sya'ban. Itu kadada. Ujar guru yang sesat itu adalah bertambah usalli sunatan nisfu Sya'ban, itu kadada. Tapi kalau usalli sunatan aja boleh, usalli sunatal hajat boleh, usalli sunatal taubah boleh, usalli sunatal tasbih boleh. Yang lain-lainnya itu ada masalah. Cuma yang ada riwayat usalli sunatal nisfu Sya'ban itu ada. Ulun buka-bukalah risalah bahari, ternyata ada di dalam Majmu' Maulid. Majmu' Maulid itu maulid tiba, maulid Syaikhul Anam, Burdah. Nah di situ ada tulisan aja, tapi kan ada juga salat sunatan nisfu Sya'ban. Kan ada juga emang nah ini siapa nang anu kan ada juga cuma tulisan.
Jadi kita ambil aja sudah orang masyhur setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Kemudian ambil amalan orang kita itu dari murid-murid di bawah daripada Abdullah Al-Haddad. Mereka membaca surah Yasin 3 kali dengan niat masing-masing, 1 kali ini, 2 kali ini, 3 kali. Ada jen tadi dalam tata cara malam Rasul Sa'ban. Cuma jangan dibuat lagi asal sunata di susah itu jadi tinggal. Kalau pian hendak memakai nang kada bacakan tasalah lagi, mun pian makai itu tasarah juga. Cuma pian cari dulu gurunya siapa malah jadi. Jangan malah jadi kertas. Kertas beberangnya ulang. Ulun ini nang menurut ulun belajar dengan guru. Kayak itu bang sudah bacaannya. Sampai ke guru-guru mana, sampai di dalam keluaran Mekah, di dalam kitab Kanzun Najah was Surur kadede ujian sidin usaha sini semua kadede ini sudah ke Mekah bukahnya nih. Kemana lagi yang cari? Lagi hadir maut buka sudah nyade bang dah. Jadi saya memang kadede. Akal nang kitanya makai ba'diyah maghrib. Setelah itu baca Yasin. Yasin ini ambilnya riwayat murid Al-Haddad. Ada riwayat di dalam Kanzun Najah itu. Maka 3 niatnya itu sesuai apa yang sudah ditulis di dalam risalah-risalah Farqunan enggak apa-apa. Kemudian 3 kali ambilan mereka apa? Ada riwayat hadis walaupun lemah. Yasin 5 quri'alahu, surah Yasin apa nang diniatakan kurang mau membacanya sehingga boleh berniat baca surah Yasin, baca Quran, cuma berniat tetap kepada Allah. Ya Allah, ulun dengan berkah surah Yasin hanya dengan berkah membaca Quran, tapi surahnya surah Yasin, Quran juga surah Yasin jangan dianggap penting. Padahal kan haram namanya Quran baca udah cuma ngarannya aja surah Yasin. 30 juz itu orang menyebut Quran. Quran mulai awal surah Fatihah sampai akhir. Kalau jabinas Quran dah di tengahnya ada surah Yasin. Apabila membedakan surah Yasin haram dibaca, berarti Quran itu haram sabijian. Ayo apa juga kayak apa? Jadi ulama kayak itu bermudi-mudi. Maharamakan membaca surah Yasin di mana dalilnya nang haram baca Quran. Quran ini suruh ya Allah Ta'ala suruh Rasulullah. Bermudi-mudi hidupnya. Akhirnya salah mengalih juga salah baanmu kita hidup ini kan banyak macamannya mengkaji separuh-paruh kalau tak salah kita anak cucu nang di belakang kita itu jadi penting ada majelis ya sakurangnya mereka ada mendengar atau melihat kita mengaji jadi tahunya guru abahku bayar si anu lain. Nah ini guru bahari abahku meninggal dunia baca surah Yasin baca itu kadang yang memedahkan haram baca surah Yasin kadang itu kan model-model itu kembali kepada alam Sa'ban. Kemudian apa tadi 3 kali surah Yasin boleh dia tadi biar nambahin namun ada berisi imam nang kau memimpin akan salat tasbih kita buka hukum salat tasbih dulu di dalam Kifayatul Ahyar sarah daripada takrib itu ya Bajuri bisa sarahnya. Nah ini Kifayatul Ahyar sarahnya di situ disebut boleh mubah salat tasbih berjamaah boleh aja karena ada riwayatnya itu boleh hukumnya bukan sunnah. Ala salat tarawih sunnah berjamaah, salat witir sunnah berjamaah. Nah ini boleh, harus tahu kalimat boleh nih tadinya ada di dalam tetapi kan di sunnah. Kalau sunnah kan diperintah oleh Rasulullah dengan hadis walaupun lemah juga hadisnya itu dhaif orang tapi hadis bukan palsu. Lihat deh paman Rasul Abbas
Rasulullah memberi Abbas amalan yaitu salat tasbih. Ya Rasulullah punya kawa tiap malam gawe, nya kada kawa seminggu sekali, kada kawa sebulan sekali, kada kawa setahun sekali. Setahun sekali di mana orang gawenya? Ya malam nisfu Sya'ban. Artinya ada dasar tak? Walaupun hadisnya lemah ujar orang, tapi hadisnya juga. Cuma seluruh tak ada jadi riwayat. Yang penting ada riwayatnya. Selamah-lamahnya dhaif hadis tetap hadis. Lebih utama daripada fatwa. Kada boleh bamik ajan itu fatwaan. Mana tahu apa ini harungi. Ada di hadis melarang, ada hadis sebenarnya nyaring suara ajan kan itu hadis. Setiap mendengar ajan kita nyaring suara, dengar jadi saksi awan tukang ajan. Ada yang menyuruh megagamatan kan ya. Nah itu perintah. Fi buyutin azinallah, pada rumah diizini oleh Allah. Ayo rupaan nyaring akan suara. Nah ini masjid kan nyata. Juz karabi hasmuhu disebut namanya ya ajan dah. Kita kadang ambil kawal kayak apa aja kita orang muslim. Kita orang muslim hidup di negara kita. Ini negara kita bukan negara orang. Walaupun atasan kita ada presiden, menteri, itu atasan ada. Kita punya undang-undangnya, kita bebas beragama, bebas melaksanakan apa tata cara amalia agama kita. Tidak boleh ada orang menangati, karena kita merdeka sudah. Lain di dalam penjajahan. Kalau dijajah, kecuali menyebabkan mudarat. Ya orang aja lupa kalahi, jadi kampung mana ada? Ada nang pakalahinya aja, nang lebih hadir. Mudaratnya nyata. Tapi orang Islam sebenarnya apa? Makin ajan makin bagus. Ada orang ajan ada baik orang kayak ini nih. Teman mahina ajannya jatuh di dalam hukum. Orang itu menjadi murtad. Ada Islam lagi orang mahina orang ajan. Walaupun suara nang kayak angsa atau nang baik kada mau maju, paksa nang kayak angsa maju. Arak-arak itu kan dia payah. Nah, kada ajan kada ada yang maunya. Ini hukum katanya. Alam susah banget. Sakurangnya itu salat isya ini berjamaah. Punya ada nang punya kada ada ya. Pasal malih seorang anak di rumah. Ada besi ada nang memimpin akan. Kemudian apa? Tada siangnya sunnah berpuasa tapi sunat aja. Ibu-ibu yang masih ada keadaan bulan Ramadan jangan berniat sunat, maka berniat mengqada bulan Ramadan. Sejak puasa esok hari daripada mengqada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Jangan berniat sejak puasa nisfu Sya'ban sunat karena Allah, karena tidak sah puasa sunnah sebelum dibayar puasa fardu. Puasa fardu bayar dulu. Jadi mengqada aja itu. Ibu-ibu kena rata-rata di bulan Ramadan itu ketinggalan beberapa hari karena itu kata-kata apa ya. Jadi di mengqada aja, pahala nisfu Sya'bannya dapat aja di waktu mengqada walaupun kada diniatkan. Mengqadanya itu permasalahan nisfu Sya'ban hari Jumat itu tidak ada. Perlu kita harus puasa 2 hari kada. Itu karena ada perintah hadis Rasulullah sumun, puasa kamu nahar siangnya. Perintah ini menghilangkan hukum pakih makruh. Hukum pakih makruh mentahsis kita menentukan di hari Jumat puasa, di hari Jumat puasa makruh kecuali diganding dengan Kamis atau Sabtu. Tapi ada hadis Rasulullah pas malam nisfu Sya'ban ujar Rasulullah puasa siangnya. Nah hukum makruh itu hilang dengan perintah hadis Rasulullah. Walaupun biar sehari aja di Jumat itu puasa kan ada makruh lagi karena ada perintah di Rasulullah subuh puasa kamu. Nah, ini untuk mewujudkan pendapat-pendapat nang tahiri-hiring kapake makruh mentahsis menghususkan. Kita kan menghususkan pas takana nisfu Sya'ban harinya hari Jumat maka dia payah karena ada hadis menyuruh puasa maka ada makruh kecuali karena ada hadis menyuruh puasa di Jumat itu harus diraih awal hari Kamis atau diraih dengan
hari Sabtu puasa biasa, lain puasa susah ngarannya karena ada perintah puasa. Ada boleh khusus hari Jumat puasa sunnah aja. Kemudian apa? Kita kembali kepada menyambut di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dipersiapkanlah diri kita. Karena itu bulan yang diberi Allah kepada kita. Ya, punya kelebihan-kelebihan yang bagi orang mempersiapkan diri, terutama yaitu kemerdekaan daripada api neraka. Kita ini hidup masih nih. Apabila kita siapkan berdahulu sebelum bulan Ramadan, mempersiapkan apa? Jadi berniat supaya bertemu bulan Ramadan puasa. Mempersiapkan ada kelebihan rezeki, sisihkan untuk bulan Ramadan. Belajar di bulan Ramadan itu bersedekah. Sisih duitnya itu karena hari apa kadang awal untuk buka puasa kita lihat masjid. Oh banyak sudah orang wadai bukakan, kita kan usah lagi mengkarakan duitnya itu buat ke amplop 200.000 20 berarti 10 amplop lah. Nah, karena berjalan masuk masjid nah bagi amplop tuh ke orang-orang yang di dalam masjid itu kalau usah pilih-pilih orangnya ikhlas sudah. Rasulullah SAW mengajarkan di bulan Ramadan ajwada bil khair, beliau sangat pemurah di bulan Ramadan. Tapi nyakawa membukakan orang berpuasa sangat bagus. Nyakawa entah. Kadang-kadang kan di masjid tuh paraung tak ada hurung gitu orang sudah. Kita tak di itu melewati duit itu orang bisa juga kan di rumah atau keluarga walaupun kada banyak disisihkan berdulu niatnya. Di musala yang dekat dengan kita, di masjid yang dekat dengan kita. Karena disuruh al-aqrab yang parak yang dekat dengan kita berdahulu. Orang mata melihat kita dah. Tuh si Acil tuh gaji aja 10 juta. Ada suah beri aku 20.000 ada suah aja. Yang parak tuh bisa menyambet berdahulu. Acil beri yang jauh-jauh. Yang parak dia orang sugi-sugi. Kan ada kakak-kanakannya. Karena kan ada nang sugihnya, nang sugih abahnya. Dan tuh bisa kita untuk jalan apa? Akhirnya kan jadi keluarga besar, sabarataan apa semuanya. Rasulullah nah itu keluarga dahulu nang para baru terus aja nih sampai di hukumnya itu nang para pintu kita awan pintu rumah orang dah. Nah itu nang tadi dulu hantu sangat nampak menyuruh nang dekat dahulu. Darul nang ajanib nang tajauh. Ini sudah nampak pelajari baik-baik puasa. Pertama rukunnya, rukun puasa niat malam hari, niat itu dipelajari baik-baik. Puasa beda dengan ibadah lain, boleh berniat berdahulu, tapi masih belum mengerja puasanya boleh. Seperti malam hari, yang penting malam hari. Terbana matahari maghrib. Berniat sudah, berniat makan minum boleh ya sebelum terbit fajar shadiq. Ajan subuh baru boleh. Ada aja berniat sungsung ada boleh lagi makan, ada puasa boleh. Jadi pelaksanaan niatnya berdahulu, pelaksanaan gawiannya itu ada batas. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Tapi fajar shadiq bahasa kita mulai imsak. Ajan subuh bukan imsak imsak tuh masih fajar kajib. Hanya ihtiyat hati-hati sudah kalau pina minum kadang lagi ampih pas ajan orang. Kita sini sangat teliti mazhab Syafi'i. Sebelum ajan tuh ada lagi sudah. Dari pian ke Madinah, umrah di bulan puasa. Allah Akbar masih minuman jam-jam. Beda nama jam sana jam Maliki. Itu jadi harus hati-hati jangan sampai salah pakai. Kada jangan di Madinah orang jam subuh masih pakai sini ada sah puasa. Karena ajan di sini pas masuk sudah fajar shadiq kita. Kemudian pelajari pula apa batal puasa. Pelajari bujur-bujur. Jangan tak salah-salah lalu. Karena sangat dalamnya pakai itu kalau dihitung bisa tersalah kita nama pakai. Kemudian ada hukum makruhnya, ada hukum sunnahnya. Berbanyaklah di bulan Ramadan membaca Quran. Kita nang bisa bahari itu belajar Quran dibuka bulan Quran dah
ini mbah tarawih 4 lembar. Bisa aja juga mbah sampai yang subuh ngantuk sudah, siang mbah zuhur. Bisa juga mbah asar menunggu buka puasa. Jangan lagi tahanyut dengan kehidupan. HP jangan dilihat, berumuran sampai pajah mata. Hanya kacamata ini lapis 3 deh, sadang ketabalan terlalu HP ya, tanya mata kita. Jadi orang di luar daripada bahasa agama kita nih memerangi orang muslim ini bermacam cara. Karena kalimah Quran itu walan taradha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bermacam cara supaya lemah Islam. Kita kada tahu halus-halus jalannya. Karena kan kada kita baca Quran, belajar hatam udah. Nah, panang di kantong, di tas ya, api. Manfaatnya ada, tapi mudaratnya juga ada. Mudaratnya apabila kada kuat lebih besar mudarat daripada manfaat. Karena kita ada lagi membuka Quran dah. HP itu maksudnya ketik di HP itu timbul jadi 2 Quran. Makanya mana itu Quran bawa kabisi kada boleh, HP bawa kabisi boleh. Kan jadi salah padahal di dalamnya ada Quran kan, hanya kada kelihatan tulisan. Ada dah, kecuali diketiknya timbul. Kayak apa? Tapi kalau wasannya bulak. Ini isi daripada coba baca Quran terus. Kalau asalnya dulak mata nih ini nggak ada sanggup lagi. Tapi kalau kata senang dibaca kan mau dulak. Yang sudah suhuk tulis itu ada mau lagi di kitab di kita. Tapi kalau di HP itu bisa dulak hantam ke mata. Mau dimuyak bisa ini. Jadi belajar dari pulang mengganti Amalia Quran. Karena Rasulullah turun Jibril tadarus Quran, tadarusnya itu boleh berjamaah, boleh sendiri. Orang-orang dahulu keberadaannya itu orang piannya di Mekah kan pian, di Madinah kan berjalan jadi masjid. Pada-padanya di ujung-ujungnya itu orang menghafal Quran. Kadang ada nang gurunya di berutan, tahu juga berutan kecang apakah menjatuh ke anaknya itu tahu juga. Orang tapi melihati juga tuh di Mekah. Kayaknya orang dulu riwayatnya di Mekah itu kada seberataan hafal Quran. Ada nang sajus saja. Nang sajusnya ini dilejarkan ke anak pulang bulan puasa. Sajus saja juga anaknya ini karena lajarakannya kan cucu sajus saja. Juz 30 itu sangat mudah dia Pak. Juz 30 ada. Tapi ini digili-gili. Yang penting kan hafal Quran walaupun sajus. Jangan qul huwallah disuting. Qul huwallah itu sama seberataan. Nah itu tadi sekedar apa kita menyambut bulan Ramadan apa tadi disisihkan siapakan duit untuk bulan Ramadan, kemudian fisik kita apa siap untuk menyambut bulan Ramadan, pelajari ilmunya baik-baik, yang membatalkan yang mensahkan makruh sunnahnya, kemudian jangan lupa baca Quran basic di rumah, jangan kada basic Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita.